Pada akhir September tahun ini, Departemen Pertahanan Amerika mengumumkan akan memberikan bantuan militer senilai 8,7 triliun rupiah kepada Taiwan. Pada awal Oktober, Amerika Serikat menyetujui kontrak penjualan senjata senilai hingga 31 triliun rupiah yang mencakup rudal permukaan ke udara dan sistem radar serta peralatan canggih lainnya. Sekarang, beberapa senjata pesanan pertama telah dikirim ke Taiwan satu demi satu. Pada saat yang sama, Tiongkok juga mengeluarkan keputusan tentang penerapan tindakan penanggulangan terhadap perusahaan militer Amerika pada Oktober 2024. Terkena dampak ini, Skydio, salah satu produsen drone terbesar di Amerika Serikat, menghadapi krisis rantai pasokan dan bahkan mungkin terpaksa tutup. Jadi, pertanyaannya adalah, mengapa Tiongkok menjatuhkan sanksi kepada perusahaan militer Amerika ini? Kesulitan serta dampak luas apa yang akan dihadapi perusahaan-perusahaan yang terkena sanksi ini? Dalam video hari ini, kita akan membahas masalah ini secara mendalam. Mari kita pahami apa yang terjadi di balik ini. Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sekarang, mari kita masuk ke topik hari ini. Sejak dimulainya konflik Rusia-Ukraina pada tahun 2022, Amerika Serikat dan beberapa sekutu barat telah memasok senjata ke Ukraina. Amerika melihat Rusia sebagai pesaing terbesar, dan selalu mencari cara untuk membatasi pertumbuhannya. Situasi di Ukraina telah memberi Amerika peluang unik. Dengan mendukung Ukraina, Amerika telah meningkatkan kehadiran militernya dan membantu Ukraina merasa lebih aman terhadap Rusia. Namun, tahukah Anda bahwa ada alasan ekonomi yang lebih dalam di balik dukungan ini? Ini tentang memajukan industri militer Amerika. Pada tahun 2022, kontraktor pertahanan Amerika menjual 2,5 kuadriliun rupiah dalam bentuk senjata dan peralatan militer kepada pemerintah asing, meningkat 48,6% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh krisis Ukraina dan dukungan Amerika terhadap Ukraina, yang telah menyebabkan kenaikan besar dalam transfer senjata. Untuk membantu Ukraina dalam perang melawan Rusia, Amerika menyediakan lebih dari 783 triliun rupiah dalam bentuk bantuan militer. Yang lebih mengejutkan, pada tahun 2023, penjualan militer Amerika mencapai 3,8 kuadriliun rupiah, meningkat 16% dari tahun sebelumnya. Data ini menunjukkan bahwa sebagai kekuatan militer terbesar, keuntungan ekonomi dari penjualan senjata Amerika sangat luar biasa. Namun, penting untuk dicatat bahwa politisi Barat yang dipimpin oleh Amerika telah menuduh Cina memberikan bantuan militer kepada Rusia, tetapi mereka belum memberikan bukti yang kuat. Meskipun kurangnya bukti, Amerika Serikat tetap memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan Tiongkok telah dikenai sanksi oleh pemerintah Amerika atas tuduhan tidak berdasar kolusi dengan Rusia. Dalam menghadapi tuduhan dan sanksi ini, Tiongkok tidak mengambil tindakan balasan yang drastis, tetapi berkomunikasi dengan negara-negara Barat dan menegaskan bahwa mereka tidak memberikan bantuan apapun kepada Rusia. Bulan lalu, Tiongkok secara tak terduga menjatuhkan sanksi kepada perusahaan militer Amerika yang membuat mereka berisiko tutup. Apa yang terjadi dan tindakan apa yang telah diambil Tiongkok? Riset saya menunjukkan hal ini terkait dengan Taiwan. Amerika dan Tiongkok telah berkonflik mengenai Selat Taiwan, dengan Amerika mengambil langkah-langkah besar baru-baru ini. Pada tahun 2024, pemerintahan Biden mengumumkan penjualan senjata ke-16 ke Taiwan, yang merupakan rekor penjualan senjata Amerika ke pulau tersebut.
Pada akhir September, Amerika menjanjikan bantuan militer senilai 8,8 triliun rupiah kepada Taiwan, dan pada bulan Oktober, Amerika menandatangani kesepakatan penjualan militer senilai hampir 32 triliun rupiah dengan Taiwan. Beberapa senjata yang dipesan pada bulan September telah dikirimkan. Taiwan tetap menjadi isu yang sensitif dalam hubungan Amerika-Tiongkok, dengan Barat yang ingin memperkuat hubungan dengan Taiwan melalui dukungan yang berkelanjutan, sementara Tiongkok menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayahnya. Menanggapi penjualan senjata Amerika ke Taiwan, Beijing telah memilih untuk menjatuhkan sanksi kepada perusahaan militer Amerika. Pada bulan Oktober 2024, Tiongkok mengumumkan keputusan tentang tindakan penanggulangan terhadap perusahaan militer Amerika, yaitu Edge Autonomy Operations, Huntington Ingalls Industries, dan Skydio. Semua aset perusahaan-perusahaan ini di Tiongkok dibekukan. Skydio, produsen drone terbesar di Amerika, merupakan pemasok utama bagi militer Ukraina dan target utama sanksi ini. Laporan menunjukkan bahwa Tiongkok telah melarang perusahaan domestiknya memasok suku cadang penting apapun ke Skydio. Skydio terutama menjual produknya kepada klien pemerintah dan militer. Perusahaan tersebut telah mengirimkan lebih dari 1.000 drone ke Ukraina untuk misi intelijen dan pengintaian. Skydio mengklaim bahwa model terbarunya, X-10, adalah drone Amerika pertama yang berhasil lulus uji peperangan elektronik Ukraina, sehingga membuatnya tangguh terhadap gangguan di medan perang Rusia-Ukraina yang sulit. Ukraina telah menyatakan minatnya untuk membeli ribuan drone ini, namun, karena sanksi Tiongkok, Skydio menghadapi krisis rantai pasokan. Perusahaan tersebut bergantung pada satu pemasok baterai yang berpusat di Tiongkok, dan sanksi tersebut mencegah transaksi atau kerjasama apapun dengan pemasok ini, membuat Skydio tidak dapat memperoleh baterai melalui saluran normal. Jika perusahaan militer Amerika tidak dapat mengamankan pemasok baru sebelum stok mereka saat ini habis, mereka tidak akan dapat memenuhi pesanan dari militer Amerika dan tentara Ukraina. Perusahaan tersebut telah mengirim lebih dari 1.000 drone untuk intelijen dan pengintaian ke Ukraina, dan masih banyak pesanan yang menunggu untuk dipenuhi. Larangan ini akan berdampak besar pada perusahaan tersebut. Kini, para pemimpin Skydio tengah mencari bantuan dari pemerintahan Amerika dan telah berdiskusi dengan pejabat tinggi di Gedung Putih. Karena situasi ini melibatkan pasokan militer untuk Ukraina, pejabat Amerika perlu menanggapinya dengan serius. Meskipun mereka telah menghubungi sekutu Asia untuk mencari cara mendukung Skydio, benteng pertahanan Tiongkok di pasar baterai litium terlihat jelas. Tiongkok memproduksi lebih dari 80% pengiriman baterai litium dunia, sehingga hampir mustahil bagi Skydio untuk menemukan pemasok alternatif dalam jangka pendek. Situasi ini menyoroti sebuah kontradiksi. Sementara pemerintah Amerika mempromosikan strategi de-risking terkait Tiongkok, mereka masih bergantung pada Tiongkok untuk teknologi dan komponen penting. Bahkan jika pemasok baterai baru ditemukan sekarang, mereka tidak akan memulai produksi hingga Maret tahun depan, dan masih belum pasti apakah mereka dapat memenuhi permintaan drone yang beroperasi dalam kondisi ekstrim. Selain itu, harga dari pemasok baru ini kemungkinan tidak akan sama dengan harga dari Cina. Harga drone Skydio jauh lebih mahal daripada drone sejenis dari Tiongkok, terkadang hingga 10 kali lipat. Saya yakin kesulitan Skydio baru saja dimulai. Perusahaan Amerika yang masuk dalam daftar sanksi Tiongkok menghadapi masalah serupa, yang menyebabkan penurunan keuntungan dari penjualan senjata militer untuk Amerika. Penting untuk disebutkan bahwa meskipun Skydio telah terdampak secara besar oleh Tiongkok, pejabat Amerika berpendapat
bahwa Tiongkok memberikan sanksi kepada Skydio karena takut akan persaingan. Pada tahun-tahun berikutnya, Amerika Serikat menambahkan DJI ke dalam daftar sanksinya dan melarang lembaga federal membeli produknya. Pada bulan Juli tahun ini, Amerika memberlakukan undang-undang melawan drone DJI Tiongkok yang mengamanatkan agar DJI dimasukkan ke dalam daftar terlarang untuk mencegah produknya dijual di pasar Amerika di masa mendatang. Beberapa media menyatakan bahwa sanksi Amerika terhadap DJI, pembuat drone sipil terbesar, dikarenakan ketidakmampuan Amerika untuk bersaing dengan perusahaan Tiongkok. Meskipun ada sanksi ini, hasil yang diharapkan belum terwujud, karena drone DJI masih terintegrasi secara mendalam ke berbagai sektor. Laporan menunjukkan bahwa DJI menguasai 90% pangsa pasar di lembaga penegak hukum Amerika, dan 92% digunakan untuk operasi penyelamatan darurat. Selain itu, sekitar 80% drone yang digunakan oleh petani Amerika dibuat oleh DJI. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kontrol penerbangan dan sensor canggih, yang memungkinkan mereka melakukan pekerjaan sulit seperti menanam benih, memupuk, dan memantau hama dan penyakit. Bagi petani, metode tradisional penyemprotan pestisida, pemupukan dan penyiraman tidak hanya padat karya, tetapi juga memakan waktu. Drone DJI menyederhanakan proses ini secara drastis. Hal ini menjelaskan mengapa Amerika telah menjatuhkan sanksi pada DJI tetapi kesulitan untuk menegakkannya secara efektif. Apa pendapat Anda tentang balas dendam Tiongkok ini? Bagikan komentar Anda di bawah ini, dan nantikan video kami berikutnya. Jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.